Tahun 2024 tampaknya menjadi panggung untuk konflik-konflik yang tersisa dari tahun sebelumnya yang masih terus berkecamuk. Salah satu yang paling menonjol adalah situasi di Timur Tengah yang kembali memanas akibat tindakan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Awalnya, banyak pengamat internasional dan pihak-pihak yang berkepentingan berharap bahwa konflik ini akan mereda seiring dengan dikeluarkannya resolusi gencatan senjata oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta langkah hukum yang membawa Israel ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida. Namun, kedua inisiatif ini ternyata tidak membawa dampak yang signifikan. Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Israel bahkan telah menyatakan secara terbuka bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki kapasitas untuk menghentikan Israel dan mereka kembali menunjukkan sikap ini dengan menggunakan hak veto mereka terhadap usulan gencatan senjata di pertemuan Dewan Keamanan PBB. Dari segi respons regional, kelihatannya masih sangat sulit untuk mengatakan kalau resolusi konflik di Timur Tengah akan tercapai dalam waktu dekat. Berbagai milisi yang mendukung Palestina, terutama milisi Houthi di Yaman, terus menunjukkan ketidakpuasan mereka melalui aksi-aksi militer terhadap Israel dan Amerika Serikat. Milisi Houthi telah membuktikan komitmen mereka terhadap perlawanan dengan berhasilnya menyita dan menghancurkan senjata-senjata asal Israel dan Amerika Serikat. Sebagai ilustrasi dari ketegangan yang berlangsung, pada November 2023, milisi Houthi berhasil menembak jatuh sebuah drone canggih Amerika Serikat yaitu MQ-1 dengan menggunakan rudal anti pesawat Isdelie 358 yang dibuat oleh Iran. Awalnya Amerika Serikat menolak untuk mengakui kalau drone yang jatuh adalah milik mereka dan klaim bahwa drone tersebut hilang di perairan internasional. Tapi setelah investigasi lebih lanjut dan pembaruan data, terungkap bahwa drone MQ-1 tersebut memang ditembak jatuh oleh Houthi di wilayah udara Yaman. Insiden ini menambah malu bagi Amerika Serikat yang harus mengakui secara terpaksa kalau mereka kehilangan teknologi canggih mereka kepada milisi yang mereka anggap sebagai lawan. MQ-1 Predator adalah salah satu kebanggaan teknologi militer Amerika Serikat yang telah diproduksi sejak tahun 1995 dan berhenti di tahun 2018. Drone ini telah digunakan sebagai alat perang di berbagai wilayah konflik termasuk Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, dan juga Suriah. Pada awalnya, MQ-1 dirancang untuk misi pengintaian udara dan observasi, dilengkapi dengan kamera serta sensor yang canggih. Tapi seiring berjalannya waktu, MQ-1 mendapatkan modifikasi untuk dilibatkan dalam misi serangan yang memungkinkan membawa berbagai jenis rudal, termasuk 2 unit rudal udara ke permukaan AGM-114 Hellfire, 4 unit rudal udara ke udara Stinger, dan 6 unit rudal udara ke permukaan AGM-176 Griffin. Dari sisi spesifikasi penerbangan, MQ-1 bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 217 km per jam dengan jangkauan terbang hingga 1.250 km serta durasi penerbangan hingga 24 jam. Meskipun MQ-1 memiliki kemampuan yang luar biasa, ia tetap bisa ditaklukkan oleh rudal Iran yang digunakan oleh milisi Houthi dan menunjukkan kalau teknologi canggih pun masih punya kerentanan. Selain MQ-1, terdapat juga insiden dengan drone canggih lainnya dari Amerika Serikat yaitu MQ-9 Reaper. Pada Februari 2024, Houthi berhasil menjatuhkan MQ-9 seperti yang terlihat dari foto puing yang disebar oleh kelompok tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mengakui kalau drone mereka jatuh akibat ditembak oleh rudal darat ke udara oleh Houthi di wilayah Yaman. Serangan ini menunjukkan bahwa tensi antara Amerika Serikat dan Houthi tetap tinggi yang menegaskan ketegangan yang sudah ada sejak Houthi menunjukkan sikap permusuhan terhadap Israel. Jatuhnya MQ-9 Reaper merupakan pukulan berat bagi Amerika Serikat, terutama mengingat biaya pembuatannya yang sangat mahal. Drone ini dibanderol dengan harga sekitar $32 juta Amerika Serikat
atau setara dengan 501 miliar rupiah. Harga yang tinggi ini sejalan dengan spesifikasi teknis yang mentereng yang dimilikinya. MQ-9 Reaper bisa terbang dengan kecepatan mencapai 482 km per jam, memiliki jangkauan terbang sepanjang 1.900 km, dan bisa bertahan di udara hingga 27 jam. Dari segi persenjataan, MQ-9 sangatlah lengkap, dengan 7 titik cantelan di badannya yang bisa membawa amunisi hingga 680 kg. Drone ini bisa dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara seperti Stinger dan AIM-9 Sidewinder, hingga rudal udara ke darat seperti AGM-114 Hellfire dan rudal Brimstone. Tidak hanya kehilangan di udara, pada bulan Februari, milisi Houthi juga berhasil secara mengejutkan menangkap dan mengamankan sebuah drone bawah laut milik Amerika Serikat yang dikenal sebagai Remus 600, sebuah perangkat canggih yang sudah diproduksi sejak tahun 2012. Drone ini memiliki panjang 3,25 meter, diameter 32,4 cm, dan berat 240 kg dengan spesifikasi yang serupa dengan torpedo Mk-18 Mod 2 Kingfish yang menjadi acuan desain utamanya. Remus 600 memiliki kapasitas untuk menyelam hingga kedalaman 600 meter, kecepatan maksimalnya 5 knot atau sekitar 9,3 km per jam, jarak jelajah sekitar 286 km, dan daya tahan operasi mencapai 70 jam. Dengan kemampuan penyelaman yang unggul, Remus 600 diakui sebagai salah satu drone bawah laut terbaik yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Drone bawah laut Remus 600 dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari survei lautan, pemetaan bawah air, pengambilan sampel, pengintaian, hingga penaklukan ranjau laut. Sementara untuk keperluan non-militer, Remus 600 juga bisa digunakan untuk deteksi dini kerusakan pada pipa bawah laut, kabel jaringan, dan pemetaan anjungan lepas pantai. Karena keandalan dan kemampuannya yang luas, Remus 600 menjadi alat yang sangat berharga baik dalam konteks militer maupun sipil. Diyakini bahwa drone Remus 600 yang berhasil diamankan oleh Houthi akan dikirim ke Iran agar Teheran bisa melakukan penelitian mendalam. Kasus serupa sudah terjadi sebelumnya di mana teknologi militer Amerika yang jatuh ke tangan Iran seringkali dicermati dan dikembangkan ulang. Di Laut Merah, ketegangan meningkat tajam seiring dengan tindakan Houthi yang memblokir semua kapal yang terafiliasi dengan Israel. Langkah ini memicu respon serius dari Amerika Serikat yang bersama sekutu-sekutunya membentuk koalisi yang dinamakan Guardian of Prosperity. Koalisi ini bertujuan untuk mengekang kegiatan Houthi yang semakin agresif di kawasan tersebut. Namun efektivitasnya masih diragukan seiring dengan peningkatan serangan dari Houthi. Salah satu insiden yang menonjol dalam konflik ini adalah serangan yang dilakukan oleh Houthi terhadap kapal perang Amerika Serikat USS Gravely di tahun 2024. USS Gravely adalah sebuah kapal perusak yang merupakan bagian dari kelas Early Bird. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi Aegis Combat System yang merupakan sistem pertahanan canggih meliputi radar, sistem pengendali senjata, dan peluncur misil vertikal. Kapal ini juga dilengkapi dengan senjata-senjata canggih seperti misil Tomahawk, misil pertahanan udara Standard Missile, dan torpedo anti kapal selam. Serangan terhadap USS Gravely terjadi dalam 2 gelombang. Yang pertama menggunakan rudal, lalu yang kedua melalui serangan kelompok drone. Berkat sistem pertahanan canggihnya, kedua serangan ini berhasil dipatahkan oleh awak kapal tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti. Keberhasilan ini menunjukkan kapabilitas pertahanan USS Gravely dalam menghadapi ancaman modern, namun juga menegaskan kalau Houthi masih memiliki daya sumber yang cukup untuk melancarkan serangan terhadap kekuatan militer yang canggih. Keberadaan USS Gravely di Laut Merah juga merupakan bagian dari komitmen Amerika Serikat untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut, terutama dalam mendukung sekutu-sekutunya.
Tapi serangan yang terjadi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan konflik yang terus berlanjut dan kompleks, serta tidak hanya melibatkan Houthi tetapi juga kekuatan regional lainnya. Konsistensi Houthi dalam memberikan perlawanan di Laut Merah menambah kompleksitas situasi di kawasan tersebut, terutama dengan serangan-serangan yang terjadi di jalur Gaza oleh Israel. Pertanyaan tentang siapa yang akan lebih dulu kehilangan kekuatan atau mengalah dalam konflik ini menjadi semakin penting dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keterlibatan USS Gravely dengan semua kapabilitas dan teknologi pertahanannya memperjelas betapa pentingnya kekuatan militer dalam menghadapi tantangan keamanan di Laut Merah dan di tempat lain.